Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Indonesia. Jadi malam ini saya sengaja membuat video khusus gitu ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya belum sempat menjawab, ataupun ketika menjawab di forum itu masih ada beberapa hal yang perlu saya terangkan kembali begitu ya. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang peserta seminar yang beberapa saat lalu saya diundang untuk menjadi pembicara terkait dengan transformasi gerakan mahasiswa ya. Nah, kaitannya dengan transformasi gerakan mahasiswa itu ada seorang audiens yang menanyakan gitu ya, untuk melakukan transformasi gerakan kemahasiswaan itu kan tentunya kita harus melakukan transformasi terhadap ritme hidup kita sendiri, agar ritme itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita ataupun tujuan daripada organisasi itu sendiri ya. Salah satu pertanyaan yang masih saya ingat adalah bagaimana cara saya mengatur waktu hidup di dalam sehari ya. Jadi kita paham, kita semua sama memiliki jatah waktu 24 jam dalam sehari ya. Di dalam 24 jam itu ya, menurut standar kehidupan kita juga memiliki aktivitas yang standar juga gitu, yang sama, dan itu harusnya standar. Semuanya tidur gitu ya, minimal 8 jam gitu ya. Ya kurang lebih 8 jam lah gitu. Kemudian bagi yang sekolah mungkin ya sekitar 6 sampai 8 jam gitu ya, harus istilahnya belajar di sekolah dan juga belajar secara mandiri begitu. Keseimbangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu sangat penting gitu ya, kita lakukan secara konsisten, karena disitulah ya nanti yang akan mempengaruhi capaian-capaian di dalam kehidupan kita. Kita tentu paham bahwa setiap kita itu kan memiliki cita-cita, memiliki harapan agar kehidupan kita itu lebih baik begitu, atau minimal itu ya tidak terjerumus pada hal-hal yang justru lebih buruk gitu ya daripada kondisi yang saat ini kita miliki. Nah, cara saya mengatur waktu begitu ya, itu kita harus mempertimbangkan sebaik mungkin ya, prioritas apa yang saat ini ingin kita capai. Satu contoh katakanlah, saya waktu mahasiswa ya, poin utama saya memang bukan IP ya, tetapi masa mahasiswa itu adalah masa-masa kesempatan emas saya untuk belajar banyak hal gitu ya. Makanya saya banyak membaca buku ya. Saya mengalokasikan membaca buku waktu di S1 itu mungkin sekitar minimal 2 jam sampai 4 jam, atau bahkan lebih dari 4 jam dalam sehari. Kemudian yang kedua, karena waktu itu belum ada pembatasan menghadiri kuliah minimal 75%, saya aktif di organisasi. Dari semester 3 saya sudah masuk sudah memiliki posisi sebagai ketua 1 ya, IMM di tingkatan komisariat. Komisariat itu mungkin ya hampir sama dengan HMPS lah. Tapi waktu itu lebih besar daripada HMPS, karena memang IMMPSH itu adalah gabungan dari 3 program studi. Nah, otomatis dari keanggotaan, dari lahan ataupun cakupan gerakannya juga lebih banyak begitu. Kemudian semester 5 atau semester 6 sudah menjadi ketua Korkom di tingkat universitas begitu. Nah, itu tahapannya semakin tinggi lagi ya. Nah, karena prioritas saya adalah sebagai mahasiswa ya, saya habiskan waktu membaca dan juga aktif di organisasi. Jadi sebanyak mungkin saya harus bisa berkontribusi terhadap lingkungan gitu ya, ataupun
keberadaan saya harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain, katakanlah seperti itu ya. Jadi mengurus organisasi itu kan ya kita bukan hanya fokus mengurus diri sendiri, bukan hanya belajar saja, tetapi juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ditujukan untuk kemanfaatan orang banyak gitu. Sebenarnya mengadakan pelatihan ya seperti mataf ya, masa ta'aruf untuk mahasiswa baru, kemudian acara-acara diskusi mingguan atau bulanan, kemudian DAD Darul Arkom dasar, madya gitu ya. Ya karena tingkatnya korkom paling baru tingkat madya ya. Atau bahkan dasar begitu ya untuk teman-teman di komisariat begitu. Nah, selain itu saya juga membantu berkontribusi gitu, ikut mengajar di TPA Masjid Darus Sakirin atau Masjid Kampus 2 begitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu, saya benar-benar berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar suatu saat nanti itu akan memberikan manfaat untuk kehidupan saya begitu. Nah ini ya mahasiswa harus camkan baik-baik gitu ya, bahwa jika Anda ingin mencapai suatu tujuan gitu ya, Anda harus benar-benar fokus di situ, dan aktivitas itu tidak jauh daripada apa yang menjadi tujuan utama Anda pada saat itu ya. Anda nah, terkait dengan posisi saya waktu masih mahasiswa, kenapa saya tidak hanya fokus kuliah saja begitu semuanya? Karena saya sudah berpikir gitu. Waktu itu saya sudah dari SLTA, saya sudah di pesantren terbiasa dengan kehidupan berorganisasi begitu. Saya akan sangat rugi begitu ya ketika saya tidak terjun di dunia pergerakan, atau saya tidak terjun di kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan sosial begitu ya. Jadi berorganisasi itu menurut saya adalah bagian daripada belajar untuk meningkatkan keterampilan kita, keterampilan banyak hal ya, keterampilan terkait dengan komunikasi dengan orang lain, keterampilan terkait dengan manajemen waktu, keterampilan terkait dengan manajemen emosi dan lain sebagainya. Kenapa terkait dengan manajemen emosi? Karena apa? Karena ketika kita mengurusi banyak orang atau berinteraksi dengan banyak orang, otomatis persoalannya akan semakin banyak. Dan kalau kita sudah terbiasa mengurusi hal-hal besar, mengurusi banyak hal di dalam kehidupan kita, maka kita otomatis sudah akan terbiasa. Ya, seperti itu. Nah, itu gambaran secara general gitu ya, tentang fokus gitu ya terhadap apa yang saya lakukan ketika ketika saya kuliah begitu. Nah, sekarang pembagian waktu di setiap harinya bagaimana gitu ya. Jadi yang jelas ya, dari bangun tidur gitu ya, saya sudah selalu memplanning gitu ya, bahwa saya harus bangun sekitar jam segini ya. Katakanlah kita berusaha bangun sekitar 3:30 ya, paling lambat itu jam 5 begitu ya. Kemudian syukur-syukur bisa lebih awal begitu ya. Semuanya jam 3 kita sempatkan sholat malam gitu. Kemudian belajar di waktu dini hari itu waktu-waktu yang sangat bagus gitu ya, karena otak kita masih fresh. Dan saya sering gitu ya membaca buku atau belajar materi terhadap materi yang akan dipelajari esok harinya gitu ya, itu biasanya di waktu dini hari atau pagi hari begitu ya, seperti itu. Kemudian pagi juga terkadang saya suka membaca buku-buku keagamaan yang sifatnya umum lah gitu ya. Saya menyadari bahwa buku-buku keagamaan ataupun ilmu agama itu sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus menyisihkan waktu ini, menyisihkan waktu untuk belajar khusus tentang keagamaan begitu ya. Kemudian ya pagi seperti biasa setelah jam 6 sampai jam 7 itu ya aktivitas rutin harian lah yang sifatnya ya seperti katakanlah MCK lah gitu ya. Jadi mandi atau bahkan mencuci baju karena
tinggal di kontrakan sendiri gitu ya, di kos gitu ya. Jadi harus menyiapkan segala keperluan untuk diri sendiri ya. Kemudian berangkat ke sekolah ya, kalau pas saat jam kuliah ya kita mengikuti kuliah seperti biasa. Tetapi ketika ada waktu-waktu kosong ya kita harus prioritaskan untuk ke perpus. Jadi perpustakaan itu adalah tempat yang paling nyaman gitu ya untuk belajar ya. Jadi kita bisa datang ke perpustakaan gitu ya saat ada waktu luang, mungkin saat menunggu jeda antara kuliah yang satu dengan kuliah yang lain, kita bisa belajar membaca di perpustakaan. Dan di perpustakaan itu kan sudah tersedia banyak hal ya. Saya suka membaca majalah ya, kita bisa baca majalah nasional, bahkan majalah internasional secara gratis di perpustakaan, dan itu adalah peluang yang sangat besar bagi mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan itu gitu. Jadi di sela-sela itu. Nah, sayangnya di Indonesia itu perpustakaan belum buka 24 jam ya. Kalau semuanya buka 24 jam itu sebenarnya luar biasa manfaatnya ya. Jadi mahasiswa bisa kapan saja datang ke perpustakaan sesuai dengan apa istilahnya kesempatan mereka, dan mereka punya banyak waktu luang untuk belajar mengakses semua materi yang ada di perpustakaan itu ya. Kemudian ya setelah sorenya begitu ya, sore ya ataupun siang kita kalau saya membiasakan diri untuk istirahat gitu ya. Jadi istirahat siang hari itu memberikan dampak yang sangat positif bagi kita gitu ya, karena istirahat mungkin katakanlah 30 menit sampai 1 jam, itu sorenya akan memberikan tambahan tenaga yang cukup bagus untuk kita melakukan aktivitas berpikir gitu ya, semuanya membaca buku atau diskusi ataupun melakukan aktivitas-aktivitas sosial lainnya begitu. Nah, di sore hari gitu ya, seperti biasa saya lebih suka membaca buku-buku ringan gitu ya. Karena sore hari ini ya saya pernah nyebutkan sebagai cooling down lah gitu. Ya baca yang ringan-ringan saja, mungkin koran gitu ya, terus buku-buku keagamaan yang tinggal mengingat-ingat saja gitu yang pernah kita pelajari waktu SLTA, apa ajaran-ajaran agama yang sifatnya praktis gitu, tentang bacaan sholat, tentang ibadah-ibadah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu penting sekali kita pahami, kita baca-baca ulang gitu ya di waktu sore, karena waktu sore itu waktu yang memerlukan jadi tidak perlu hal-hal yang serius lah ya. Mungkin saat-saat tertentu memang terpaksanya memang harus berpikir atau mempelajari hal-hal serius, itu ya tidak masalah juga gitu. Tetapi bagi saya setelah asar sampai maghrib itu biasanya membaca hal-hal yang sifatnya ringan. Dan kadang juga gitu ya, untuk sore itu waktunya ngobrol dengan teman-teman satu kos gitu ya. Ya meskipun tidak setiap saat ya, tentunya kita lebih tahu proporsinya atau jangka waktunya ya untuk ngobrol, untuk belajar sendiri dan lain sebagainya dengan teman-teman itu. Karena interaksi dengan orang lain itu juga bagian daripada belajar begitu, dan itu penting juga gitu ya bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, kemudian sehabis maghrib sampai isya ya, kalau saya biasakan dengan membaca Al-Quran gitu ya. Saya usahakan untuk membaca Al-Quran meskipun hanya 1 lembar, 2 lembar begitu ya. Tetapi kalau itu continue terus menerus begitu ya, kita dalam 1 tahun mungkin bisa menghatamkan Al-Quran ya 1 sampai 2 kali kalau itu bisa konsisten ya. Dan saat-saat luang gitu ya, saat menunggu dosen atau saat berpergian kemana gitu, kita juga harus menyiapkan bahan bacaan begitu ya. Ya bisa buku-buku berupa novel. Nah, ini yang ingin saya tambahkan gitu ya. Saya juga untuk menginspirasi diri sendiri, untuk memotivasi diri sendiri, saya lebih suka kalau bepergian itu membawa buku-buku biografi. Artinya buku-buku terkait dengan sejarah
hidup seorang tokoh gitu ya, dari tokoh-tokoh presiden dunia atau tokoh-tokoh pemenang Nobel perdamaian maupun Nobel sastra begitu ya. Itu sangat inspiratif menurut saya, dan itu cukup selain menghibur juga menjadikan diri kita introspeksi lah. Jadi orang-orang besar itu biasanya menghadapi masalah-masalah besar. Jadi dengan membaca pemahaman-pemahaman seperti itu membuat kita semakin semangat dan tidak mudah menyerah begitu ya. Jadi tantangan dalam hidup itu menjadi hal yang biasa. Karena apa? Kita melihat tokoh-tokoh besar itu ya menghadapi hal-hal yang selalu besar di dalam kehidupannya, dan mereka menjadi besar karena mereka bisa lolos dari persoalan besar yang mereka hadapi. Itu yang menjadi dorongan bagi saya gitu ya. Nah, selanjutnya ya kalau malam gitu ya, setelah Isya, saya lanjutkan setelah Isya begitu ya, itu ya sebenarnya saya sering belajar juga terkait dengan materi kuliah, terutama materi kuliah yang siangnya sudah diajarkan begitu. Kalau seumpamanya dosen menyampaikan beberapa buku ataupun sejenis artikel gitu ya yang disampaikan di pagi harinya, nah pada malam itu ya saya membaca-baca begitu ya, tambahan referensi yang sudah disampaikan oleh dosen ya. Itu untuk mengingat-ingat. Karena apa? Karena kalau semuanya paginya diajarkan, kemudian malamnya saya pelajari lagi, nanti pada saat mau ujian semester, saya tidak pernah belajar sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya. Makanya ketika mau ujian UTS maupun UAS begitu ya, ya biasa saja seperti hari-hari biasa saja. Tidak pernah belajar sampai larut malam hanya untuk persiapan besok paginya. Karena saya paham betul gitu ya, kelemahan saya, tapi masing-masing orang mungkin berbeda ya. Kelemahan saya itu mudah stres. Kalau seumpamanya kemerungsung gitu ya. Jadi semuanya dalam buru-buru dan cepat gitu ya. Jadi malam itu harus kita kebut semua pelajaran, kemudian besoknya ya saya tidak bisa dengan model-model seperti itu. Dan itu juga saya alami ketika saya SLTA. Jadi waktu saya SLTA mau Eptanas atau ujian nasional pada waktu itu sorenya masih main volley ya seperti biasa, dan sore sebelum atau setelah asar itu saya baru melihat jadwal ke sekolah, materi apa atau mata pelajaran apa yang akan diujikan besok hari Senin, padahal itu hari Minggu sore ya. Dan saya pernah dimarahi oleh guru saya karena orang ujiannya tinggal hari Senin, sekarang baru melihat jadwal. Belajarnya gimana? Ya saya biasa saja karena memang saya tidak terbiasa dengan belajar habis-habisan itu sebelum atau menjelang ujian begitu ya. Karena apa? Kalau malamnya saya belajar habis-habisan sampai larut malam bahkan, dan pagi bangun tidur belajar lagi, memeras otak untuk itu, pada saat ujian saya udah kecapean. Ya. Dan itu bagi saya tidak efektif gitu, karena belajar pada saat itu ya hanya ingat pada saat itu, tetapi tenaga kita akan habis terkuras pada saat kita mengerjakan soal di waktu itu juga, dan itu berisiko ya justru performance kita ataupun otak kita tidak maksimal di dalam menjawab soal yang diberikan pada saat ujian itu. Nah, itu sedikit pembagian waktu di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, yang mungkin perlu ya sebagai inspirasi saja bagi teman-teman semuanya begitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana agar kita bisa fokus dalam belajar? Nah, sebenarnya persoalan fokus dalam belajar ini juga menjadi tantangan yang saya hadapi begitu, karena saya tidak bisa fokus hanya membaca satu buku di dalam satu minggu ya. Mungkin hari ini saya akan sangat suka gitu ya membaca buku biografi, padahal di kesempatan yang lain atau di kesempatan yang sama begitu ya,
itu saya harus menyelesaikan beberapa buku yang menjadi referensi wajib di dalam kuliah gitu ya. Kadang itu sangat-sangat berat gitu. Makanya ya ditambah saja porsinya gitu. Jadi kalau semuanya buku wajib, bacaan wajib di dalam kuliah ya harus kita baca berulang-ulang gitu ya di waktu-waktu yang sesuai dengan ritme yang sudah kita tentukan begitu ya. Kemudian juga diseling-selingi buku lain gitu ya sebagai hiburan saja sebenarnya itu juga tidak masalah ya. Termasuk ketika saya kuliah S1 saya belum bisa fokus gitu ya. Saya jurusannya sastra Inggris tetapi koleksi buku saya lebih banyak ke politik, sosiologi, agama dan lain sebagainya. Itu makanya proses saya sampai lulus S3 juga ya agak molor ya meskipun belum lebih dari 40 tahun, tapi menurut saya itu sudah molor dari target yang sebelumnya saya tentukan. Saya awalnya gitu ya berkeinginan jadi dokter itu maksimal 35 tahun. Meskipun kenyataannya lebih tapi tidak masalah gitu karena tidak jauh dari 35 tahun juga gitu. Artinya tidak lebih dari 40 tahun begitu. Nah, belajar agar tidak bosan ya yaitu dengan variasi bacaan ya. Jadi hari ini atau jam ini kita baca apa, sorenya apa dan sering berganti itu. Kemudian ini penting juga mungkin ya diketahui teman-teman semua gitu. Jadi selain bahan bacaan yang bisa kita upayakan agar kita tidak mudah bosan itu adalah pindah tempat ya. Kalau saya belajar di rumah gitu ya, atau ketika saya di pesantren sajalah, saya di pesantren Ar-Rahmah Gunung Kidul itu ya, itu kalau malam mungkin ya kalau semuanya jam 9 setelah Isya jam 9, 10 ya sampai setengah 11, kadang lebih kadang ya. Itu biasanya lebih banyak di kamar. Tapi kalau sore itu saya lebih banyak belajar ya di pelataran masjid, kadang di dalam masjid, kemudian sampai di atas masjid ya, di dak gitu ya, di dak masjid, kemudian di bawah pohon gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya saya di di kafetarium, di kampus, di rumah. Jadi pindah-pindah seperti itu. Nuansa yang berbeda itu memberikan semangat baru atau giroh baru atau nuansa baru di dalam diri kita sehingga kita tetap bisa fokus di dalam belajar. Ya. Kadang saya belajar di waktu kesunyian di tengah malam gitu ketika anak-anak dan istri udah tidur gitu ya. Saya malam-malam harus belajar sendiri sampai larut malam. Kadang jam 2 sudah bangun, jam 3 begitu ya. Tetapi pada masa-masa tertentu atau di saat-saat tertentu saya juga ingin belajar di tempat keramaian gitu ya. Seumpamanya di hall kampus atau di perpustakaan gitu ya, atau kalau dulu saya sering membaca koran ataupun membaca buku itu di terminal ya, karena waktu itu tempat yang familiar dengan saya. Kebetulan saya pernah kos di Sidikan ya, belakang terminal Umbul Harjo, dan teman-teman kos saya banyak yang berprofesi sebagai sebenarnya mahasiswa tetapi juga punya pekerjaan sambilan sebagai pedagang koran di terminal. Jadi di situ saya punya kebiasaan untuk belajar di terminal di tengah keramaian. Ya, sekarang pun masih sama gitu ya. Kadang belajar di pinggir jalan gitu ya. Kalau di Australia itu ada kebiasaan yang sangat berbeda gitu ya. Saya pernah belajar di dalam mobil gitu, terutama pada waktu musim dingin ya. Pada waktu musim dingin gitu ya, kalau ke perpustakaan sudah lebih dari jam 8 itu biasanya mencari parkir gratis yang dekat perpustakaan itu cukup susah gitu. Makanya kadang kalau nggak dapat lokasi parkir gratis, karena di situ hanya parkir yang gratis semuanya hanya 2 jam, itu kan kalau kita tinggal ke perpus jalannya 1 kilo 2 kilo kan
cukup menyita waktu dan tenaga begitu. Makanya kadang sudah nunggu aja, jadi parkir aja kan nunggu di situ 2 jam, nanti harus mindah mobil begitu ya, belajar di dalam mobil. Dan itu sangat nyaman, sangat sunyi di dalam mobil itu. Dan saya baru menyadari betul itu waktu di Australia saya belajar di beberapa bulan gitu ya, beberapa minggu gitu ya, di dalam mobil ya. Ya khususnya pada saat tidak mendapatkan parkir yang gratis di dekat perpustakaan ya. Kemudian pertanyaan lagi, tadi sudah saya jawab sebenarnya, kapan waktu yang terbaik untuk belajar begitu ya. Jadi waktu yang terbaik untuk belajar itu sebenarnya masing-masing orang berbeda. Ya, saya juga sebenarnya tidak ada waktu khusus, tapi saya bisa katakan bahwa dini hari, di pagi hari itu waktu yang paling paling efektif untuk belajar ya. Karena dengan membaca 1 kali itu kalau masih pagi itu biasanya kita langsung mudah ingat gitu. Kemudian mengapa Anda membaca banyak buku gitu? Apakah tidak membuat Anda semakin pusing dan semakin stres dalam menghadapi persoalan setiap harinya? Nah, justru itu menurut saya membaca buku itu adalah sebuah entertaining ya, atau hiburan gitu ya. Karena yaitu variasi buku. Kalau kita sudah terbiasa membaca buku, itu kalau kita tidak membaca buku dalam 1 minggu itu rasanya ada yang hilang begitu ya. Nah, makanya kita perlu membiasakan diri kita untuk membaca buku ya. Membaca buku itu dari hal-hal yang paling ringan atau hal-hal yang paling kita sukai ya. Kalau Anda suka membaca novel, bacalah novel begitu ya. Kemudian Anda suka baca biografi, Anda baca biografi ya. Nah, saya sebenarnya kalau sedang suntuk gitu ya, membaca yang hal-hal yang sifatnya serius gitu, semuanya artikel jurnal gitu ya, dalam sebulan sampai mungkin ya 10-20 jurnal begitu ya, itu kan kadang membosankan juga gitu, buat pusing juga gitu. Atau novel bahasa Inggris yang bahasanya itu sangat filosofis gitu ya, atau bahasanya itu menggunakan bahasa lama atau British lah katakanlah, yang agak sulit dipahami begitu ya, itu kadang juga membuat mudah bosan. Nah, untuk menghindari kebosanan atau agar kita tidak give up gitu ya, saya selingi dengan membaca buku-buku ya itu tadi, biografi atau cerita-cerita novel yang singkat dan bersifat motivating, atau novel-novel yang menginspirasi lah begitu ya. Kayak saya bisa sebutkan salah satu saja begitu ya, sebenarnya novelnya karya Habibur Rahman begitu ya. Kemudian Ahmad Fuadi yang berbahasa Indonesia itu kan sangat-sangat mudah. Kemudian baca buku-buku motivasi. Nah, ini baca-baca buku motivasi gitu ya, dari para motivator semuanya, Mario Teguh ya. Mario Teguh ya, saya hampir bukunya punya semua itu ya. Kemudian Ari Ginanjar Agustian, ISG ya, terkait dengan pemahaman emosional, spiritual questions ya. Jadi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan spiritual begitu ya. Kemudian di bahasa Inggris juga motivator dalam bahasa Inggris juga saya sering baca gitu ya. Karena dengan membaca buku-buku motivasi gitu, itu akan meningkatkan semangat hidup kita dan menjaga mood kita untuk katakanlah berada di jalur yang benar gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita tetapkan. Begitu saya kira informasi sedikit ya, sekedar motivasi untuk teman-teman semua yang sedang belajar baik S1, S2, S3. Jadi ini sekedar motivasi saja gitu ya. Karena sebenarnya saya juga banyak hal begitu ya, kalau secara keilmuan itu juga
mungkin sangat meragukan begitu ya, karena sesungguhnya ya ilmu itu hanya datang kepada kita itu sesuai dengan anugerah ya dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kita bisa lulus S1, S2 karena pintar, enggak juga saya kira gitu. Ada faktor X gitu ya, faktor anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita dimudahkan begitu ya. Kalau kalau orang yang bisa lulus S1, S2 itu karena pintar ya, tentu lebih banyak yang pintar begitu daripada saya begitu. Tetapi karena kemudahan itu sajalah gitu, sehingga saya bisa menceritakan seperti ini, dan apa yang saya dapatkan itu hanya semata-mata karena bimbingan, arahan, dan juga panduan dari teman-teman ya, terutama para dosen, para guru, dan tentunya karena nikmat ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan, jika ada kekeliruan itu semata-mata kekhilafan saya sendiri, tetapi jika ada kelebihannya atau ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.